Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) menyayangkan langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memutuskan untuk merevisi besaran upah minimum provinsi 2022. Ketua Umum APindo, Haryadi Sukamdhani, dalam konferensi persnya pada Senin 20 Desember 2021 mengatakan, UMP yang terlalu tinggi akan mempersulit perusahaan dalam menyusun skala upah yang mengacu pada masa kerja buruh dan berimbas pada minimnya ruang kenaikan upah bagi pekerja berpengalaman. Menurutnya, penetapan UMP seharusnya mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan di tanah air. UMP yang terlalu tinggi diakuinya bakal menyebabkan penyerapan tenaga kerja baru semakin sulit. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz mengkhawatirkan risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK jika besaran kenaikan UMP terbaru diadopsi. Adi Mahfudz mengatakan, UMP terlalu tinggi bisa menghambat proses produksi dan mengacaukan rencana bisnis yang telah disusun dengan mengacu pada UMP terbaru. Proses penentuan UMP sendiri seharusnya melalui perundingan dan kesepakatan tripartit yang melibatkan perwakilan pekerja dan pengusaha. Proses tersebut telah dilalui dalam penetapan kenaikan UMP 2022 DKI Jakarta sebesar 0,85% yang diumumkan sebelum 21 November 2021. Tetapi tidak berjalan pada angka kenaikan hasil revisi sebesar 5,1% yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Sabtu 18 Desember 2021. Untuk itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo) dan Kadin Indonesia akan menggugat keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke PT UN. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau di dalam penerapan upah minimum ini masih menggunakan konsep seperti yang lalu, yaitu upah minimum menjadi upah rata-rata, maka ruang untuk memberlakukan struktur skala upah ini menjadi sulit gitu, karena layer berikutnya kepada pekerja yang upahnya di atas upah minimum itu ruangnya menjadi sangat kecil atau bahkan tidak ada. Nah, ini jadi satu masalah juga yang terjadi seperti itu. Inilah yang sekiranya sangat disayangkan. Kami ini dari pengusaha hanya ingin membutuhkan yang pertama tentu investasi dan pengusaha itu ada kepastian hukum. Jadi tidak berubah-ubah. Jadi bukan masalah naik turunnya, bukan. Tetapi dengan perubahan-perubahan seperti itu, jadi kami sebagai pelaku usaha kurang bisa memproyeksikan. Jadi prosesnya, jalannya usaha itu. Jadi itulah yang kami sayangkan. Sementara itu, sikap yang berbeda ditunjukkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang mengapresiasi keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi besaran kenaikan upah minimum provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2022. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Diketahui Anies Baswedan merevisi besaran kenaikan UMP di Jakarta tahun 2022 dari 0,85% menjadi 5,1% atau naik Rp225.667 dari UMP 2021. Sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2022 menjadi Rp4.641.854. Said menilai kenaikan UMP ini akan terjadi pertumbuhan daya beli masyarakat dan Said menilai bahwa Anies pro terhadap buruh dengan merevisi besaran UMP di Jakarta ini. Menurutnya, kenaikan sebesar 5,1% sudah cukup adil. Said Iqbal juga menambahkan agar seluruh gubernur di Pulau Jawa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Jika tidak, Said Iqbal mengatakan buruh akan melakukan berbagai perlawanan dengan eskalasi yang lebih besar. Karena itu kami menghimbau seluruh gubernur, khususnya di Jawa, di luar DKI Jakarta dan Jogja, yang sudah meletakkan hukum di atas kepentingan politik. Kami minta Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur harus menaikkan UMK. Sesuai apa? Sesuai rekomendasi sebelumnya dari Bupati, Wali Kota di masing-masing provinsi tersebut.